Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah Bu, sehat. Alhamdulillah. Temannya ada yang belum masuk di room Google Meet ini? Yuk kita dilihat ada yang belum masuk. Sudah masuk semua ya? Nah, sebelum memulai kegiatan pembelajaran, anak-anak presensi terlebih dahulu ya. Untuk link presensinya udah Ibu share di WA Group. Silahkan anak-anak presensi terlebih dahulu ya. Sudah selesai anak-anak presensinya? Sudah Bu. Sudah Bu. Oke, yuk kameranya di-on-kan terlebih dahulu yuk. Ibu mau lihat nih anak-anak Ibu sudah pada rapi belum ya? Ayah atau bunda yang sedang mendampingi, boleh dibantu ya untuk mengaktifkan kameranya. Wah, sudah terlihat rapi-rapi ya anak ibu ini. Sudah terlihat cantik-cantik dan ganteng-ganteng. Nah, sudah siap ya belajar hari ini? Kalau kau sudah siap, bilang siap. Siap. Kalau kau sudah siap, bilang siap. Siap. Kalau kau sudah siap, mari kita lakukan. Kalau kau sudah siap, bilang siap. Siap. Sudah siap ya belajar hari ini? Sebelum memulai kegiatan pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya anak-anak. Yuk, siapa yang memimpin berdoa? Saya Bu. Oke, Mbak Mutia, silahkan teman-temannya dipimpin berdoa. Mari teman-teman, sebelum memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa bersama-sama dulu ya. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Mbak Mutia sudah berani memimpin teman-temannya berdoa. Sama-sama, Nah, Bu. sudah semangat belajar hari ini? Kita tepuk semangat dulu ya. Yuk kita tepuk semangat bersama-sama. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Oke, sudah semangat ya. Nah, selanjutnya kita menyanyi bersama ya anak-anak. Hari ini kita menyanyikan lagu wajib nasional yang berjudul Berkibarlah Benderaku. Kita bernyanyi bersama-sama ya anak-anak. Jangan lupa mic-nya diaktifkan terlebih dahulu. Yuk, 1, 2, 3. Bendera kunci kata merah putih yang Nah, sudah cukup ya anak-anak. Ada yang masih ingat pertemuan kemarin kita belajar tentang apa ya? Yuk, siapa yang masih ingat? Saya Ibu. Oke, Kak Imelda. Minggu kemarin kita belajar tentang apa ya? Kita belajar tentang informasi penting, Bu. Oke, betul sekali. Pertemuan kemarin kita sudah mempelajari mengenai informasi penting. Dari materi ini ada yang mau ditanyakan? Tidak, Bu. Oke, kalau tidak, kita lanjut ya. Hari ini kita belajar tema 1, subtema 2, pembelajaran 3. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, diharapkan peserta didik dapat mencari pokok pikiran tiap paragraf dalam teks bacaan dengan teliti. Yang kedua,
Diharapkan peserta didik dapat menuliskan pokok pikiran yang terdapat pada sebuah teks dengan tepat. Yang ketiga, diharapkan peserta didik dapat mengembangkan ide pokok menjadi paragraf dengan kreatif. Nah, ini gambar apa ya anak-anak? Ada yang tahu? Keberagaman agama, Bu. Oke, betul. Ini gambar orang-orang yang berbeda agama ya anak-anak. Nah, walaupun berbeda agama, tetap saling menghargai ya. Nah, dari gambar ini terdapat makna yaitu kerukunan. Apakah anak-anak tahu apa yang dimaksud dengan kerukunan? Ayo, siapa yang tahu? Saya, Bu. Oke, Mbak Septiana, silahkan. Menurut saya, kerukunan merupakan sikap saling menghormati dan menyayangi dalam masyarakat berbangsa dan bernegara. Oke, betul sekali apa yang disampaikan oleh Mbak Septi tadi, yaitu kerukunan mencerminkan hubungan timbal balik yang ditandai dengan sikap saling menghormati, menghargai, menyayangi, dan sikap saling memaknai kebersamaan. Nah, kalau kerukunan antar umat beragama, anak-anak ada yang tahu apa yang dimaksud dengan kerukunan umat beragama? Saya tahu, Bu. Oke, Mbak Mutia, silahkan. Menurut saya, kerukunan umat beragama merupakan hubungan antar umat beragama yang dilandasi dengan sikap toleransi, Bu. Oke, betul sekali. Nah, seperti yang disampaikan oleh Mbak Mutia tadi, anak-anak, kerukunan umat beragama merupakan hubungan antar umat beragama yang dilandasi dengan sikap toleransi, saling menghormati dalam pengamalan ajaran agama, dan kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, Ibu punya LKPD nih anak-anak. LKPD ini udah Ibu share di WA Group ya anak-anak. Silahkan nanti di-download terlebih dahulu. Ibu mempunyai 2 pertanyaan nih anak-anak. Halo anak-anak, suara Ibu terdengar jelas? Terdengar, Bu. Oke, ini ya anak-anak, pertanyaannya ada 2. Yang pertama, menurut kalian apakah kerukunan antar umat beragama itu penting? Bagaimana jika kerukunan antar umat beragama tidak diterapkan? Yang kedua, apakah anak-anak pernah mendengar kata tri kerukunan umat beragama? Apa yang dimaksud dengan tri kerukunan umat beragama itu? Untuk membantu menjawab pertanyaan dari Ibu ini, anak-anak membaca teks ini ya. Yuk, siapa yang mau bantu Ibu untuk membacakan paragraf yang pertama? Ayo, siapa? Saya, Bu. Oke, Mbak Nita, silahkan. Saya. Ya, silahkan. Kerukunan umat beragama merupakan bentuk hubungan antar manusia yang damai berkat adanya toleransi beragama. Toleransi beragama adalah suatu sikap saling mengerti dan menghargai tanpa adanya sikap membeda-bedakan dan mengecilkan umat agama lain. Oke, terima kasih Mbak Nita udah membantu Ibu untuk membacakan yang paragraf 1. Yang paragraf 2, ada yang mau membantu Ibu untuk membacakannya? Saya, Bu. Oke, Mbak Anissa, silahkan. Kerukunan umat beragama sangat penting bagi bangsa Indonesia untuk mencapai kesejahteraan hidup. Seperti yang telah diketahui bahwa Indonesia memiliki keragaman yang begitu banyak. Salah satunya adalah agama. Meskipun mayoritas penduduk Indonesia memeluk agama Islam, namun ada beberapa agama lain yang juga dianut, yaitu Buddha, Hindu, Kristen, Katolik, dan Konghucu. Sebagai satu saudara dalam tanah air yang sama, kita harus menjaga kerukunan umat beragama agar bangsa Indonesia, bangsa dan negara kita tetap menjadi satu kesatuan yang utuh, Bu. Oke, terima kasih Mbak Anissa sudah membantu Ibu untuk membacakan teks paragraf yang kedua. Nah, untuk paragraf yang ketujuh, ada yang membantu Ibu untuk membacakannya? Saya, Bu. Oke, Mbak Imelda, silahkan. Adapun trik kerukunan umat beragama yang terakhir adalah kerukunan antar beragama dengan pemerintah, mengandung pengertian bahwa tiap-tiap umat beragama dapat bekerja sama dan bermitra secara baik
dengan pemerintah dalam menjaga kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam hal ini, para tokoh agama dan pemerintah sangat diperlukan perannya dalam mencari solusi yang baik tanpa merugikan pihak manapun. Oke, terima kasih Mbak Imelda sudah membantu Ibu untuk membacakan paragraf yang ke-7. Nah, silahkan anak-anak menjawab pertanyaan dari Ibu ini ya. Menjawabnya mencari jawaban dari teks ini tadi. Untuk lebih jelasnya bisa melihat LKPD ya anak-anak yang sudah Ibu share di WA Group. Nah, Ibu beri waktu 15 menit ya anak-anak untuk mengerjakannya. Silahkan anak-anak mengerjakan ya. Iya, Bu. Sudah selesai anak-anak untuk menjawabnya? Sudah selesai, Bu. Oke, semuanya sudah selesai ya? Iya. Bu. Oke, sip. Nah, yang selanjutnya kita masuk ke materi pembelajaran ya. Nah, Ibu mau tanya nih, yang sudah dituliskan kalian tadi termasuk dalam unsur-unsur paragraf? Apakah termasuk? Termasuk Iya. Oke, kalau termasuk disebut dengan apa ya anak-anak? gagasan pokok, Bu. Oke, pintar sekali. Iya, betul, termasuk dengan gagasan pokok. Nah, apa sih gagasan pokok itu? Nah, gagasan pokok merupakan ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan. Setiap paragraf memiliki satu pokok pikiran, di mana pokok pikiran tersebut merupakan inti dari pembicaraan yang ada pada paragraf tersebut. Pokok paragraf di dalam sebuah paragraf bisa terdapat di awal, awal dan akhir, atau di seluruh paragraf. Nah, yang selanjutnya yaitu fungsi dan ciri-ciri gagasan pokok. Fungsi gagasan pokok adalah memberikan penjelasan dari inti suatu bacaan atau paragraf. Ciri-ciri gagasan pokok diantaranya yaitu yang pertama, memiliki kalimat pengembang. Yang kedua, ada yang mendukung, baik berupa penjelasan atau alasan yang menguatkannya. Yang ketiga, inti dari sebuah paragraf. Nah, bagaimana sih cara menentukan gagasan pokok pada sebuah paragraf? Nah, cara menentukan gagasan pokok pada sebuah paragraf yaitu yang pertama, membaca seluruh kalimat paragraf dengan cermat. Yang kedua, cermati kalimat pertama hingga terakhir. Yang ketiga, menandai kalimat awal, akhir, atau kalimat awal dan akhir paragraf. Yang keempat, tandai kata-kata penting dalam setiap kalimat. Yang kelima, yaitu menyimpulkan paragraf. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan anak-anak? Belum ada, Bu. Belum, Bu. Belum ada. Belum ada ya? Nah, silahkan dari jawaban yang sudah kalian tulis tadi dibacakan ya. Yuk, siapa yang mau baca paragraf pertama? Gagasan pokok dari paragraf pertama. Saya. Oke, Mbak Ina, silahkan. Gagasan pokok dari paragraf yang pertama yaitu kerukunan umat beragama merupakan bentuk hubungan antar manusia yang damai, Bu. Oke, betul sekali. Jadi gagasan pokok dari paragraf pertama, seperti yang sudah disampaikan Mbak Ina tadi anak-anak, yaitu kerukunan umat beragama merupakan bentuk hubungan antar manusia yang damai, berkat adanya toleransi beragama. Nah, paragraf yang kedua, ada yang mau bantu menjawab? Saya, Bu. Oke, Mbak Erni, silahkan. Kerukunan umat beragama sangat penting bagi bangsa Indonesia untuk mencapai kesejahteraan hidup, Bu. Oke, terima kasih Mbak Erni, jawabannya sudah betul. Nah, terus siapa yang mau menjawab yang paragraf 6? Saya, Bu. Oke, Mbak Mutia, silahkan. Gagasan pokok paragraf ke-6 itu, trik kerukunan umat beragama selanjutnya adalah kerukunan antar umat beragama yang memiliki pengertian kehidupan yang rukun antar masyarakat meskipun berbeda agama dan keyakinan, Bu. Oke, terima kasih Mbak Mutia, sudah betul sekali jawabannya. Nah, yang paragraf 7 yuk, siapa yang menjawab?
Saya, Bu. Oke, Mbak Septi, silahkan. Kerukunan umat beragama yang terakhir adalah kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah, mengandung pengertian bahwa tiap umat beragama dengan bekerja sama secara baik dengan pemerintah. Itu, Bu. Oke, terima kasih Mbak Septi. Sudah betul ya. Ibu mau nambahin nih. Jadi, gagasan pokok dari paragraf 7 yaitu kerukunan umat beragama yang terakhir adalah kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah, mengandung pengertian bahwa tiap umat beragama dapat bekerja sama secara baik dengan pemerintah dalam menjaga kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, dari jawaban anak-anak ini tadi sudah menjawab pertanyaan dari Ibu tadi ya, yang jawaban yang Ibu sampaikan tadi. Yang ini ya, sudah menjawab pertanyaan dari Ibu ini ya. Nah, yang selanjutnya, yuk siapa yang mau menceritakan? Nah, secara garis besar, gagasan pokok ini tadi kan mengenai kerukunan. Nah, silahkan anak-anak yang mau cerita nih tentang makna kerukunan. Cerita tentang kerukunan ada di rumah atau di sekolah. Yuk siapa yang mau bercerita? Saya, Bu. Ya, Bu. Oke, Mbak Imelda, silahkan. Jadi, kalau di rumah saya memiliki tetangga, Bu. Tetapi agamanya berbeda. Namun, saat ada kegiatan, misalnya kerja bakti, mereka saling bekerja sama dan bergotong royong, Bu. Tidak saling membeda-bedakan. Oke, terima kasih Mbak Imelda. Ibu beri 2 jempol. Nah, jadi yang cerita dari Mbak Imelda tadi merupakan kerukunan umat beragama di lingkungan sekitar ya anak-anak. Nah, ada yang mau menceritakan lagi? Saya, Bu. Oke, Mbak Eni silahkan. Saya kan punya teman, Bu, di rumah. Nah, teman-teman saya itu memiliki agama yang berbeda dengan saya, Bu. Tapi kalau kita main, kita tidak membeda-bedakan kok, Bu. Kita tetap saling menghormati dan menghargai agama sama lainnya. Begitu, Oke, Bu. terima kasih Mbak Eni. Ibu beri 2 jempol. Nah, jadi pengalaman dari Mbak Eni tadi termasuk kerukunan umat beragama di tempat bermain ya anak-anak. Nah, ada yang mau bantu Ibu untuk menyimpulkan kegiatan pembelajaran hari ini? Saya, Bu. Oke, Mbak Septi, silahkan. Jadi kesimpulannya yaitu gagasan pokok merupakan ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan. Pokok paragraf di dalam sebuah paragraf bisa terdapat di awal, dan akhir, atau di seluruh paragraf, Bu. Oke, terima kasih Mbak Septi udah membantu Ibu untuk menyimpulkan kegiatan pembelajaran hari ini. Nah, jadi kesimpulannya, gagasan pokok merupakan ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan ya anak-anak. Nah, setiap paragraf itu memiliki satu pokok pikiran, di mana pokok pikiran tersebut merupakan inti dari pembicaraan yang ada pada paragraf tersebut. Pokok paragraf di dalam sebuah paragraf bisa terdapat di awal, dan akhir, atau seluruh paragraf. Gagasan pokok yang terletak di awal disebut dengan deduktif. Kemudian yang terletak di akhir disebut dengan induktif. Lalu untuk gagasan pokok yang terdapat di awal dan akhir disebut deduktif induktif. Nah, apakah ada yang mau ditanyakan anak-anak dari materi pembelajaran hari ini? Belum ada, Bu. Oke, sudah paham ya? Sudah paham, Bu. Oke, pinter. Nah, bagaimana nih perasaan anak-anak setelah mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini? Menyenangkan atau menyedihkan? Menyenangkan Oke, menyenangkan ya. Yang menyenangkan bagian mana nih? membaca. Oke, membaca. Nah, Ibu mempunyai soal evaluasi nih anak-anak. Soal evaluasinya berada di Quizizz ya. Untuk linknya nanti setelah kegiatan pembelajaran ini Ibu share di WA Group. Nanti anak-anak mengerjakan ya. Untuk batas terakhirnya besok pagi jam 7. Ibu tunggu ya. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada, Tidak Bu. ada, Bu. Oke.
Nah, pertemuan yang akan datang, kita akan mempelajari tentang iklan ya anak-anak. Nah, Ya, Bu. yang selanjutnya, sebelum mengakhiri kegiatan pembelajaran, kita menyanyikan lagu daerah ya anak-anak. Hari ini kita menyanyikan lagu Gundul-Gundul Pacul. Anak-anak sudah pada hafal kan lagunya? Hafal, Bu. Sudah, Bu. Oke, kita nyanyi bersama ya. Jangan lupa mic-nya di-on kan terlebih dahulu. Yuk kita nyanyi bersama-sama. 1, 2, 3. Sudah cukup ya anak-anak. Nah, sebelum mengakhiri kegiatan pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Yuk, siapa yang memimpin berdoa? Saya, Bu. Oke, Mbak Imelda, silahkan teman-temannya dipimpin berdoa. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Oke, terima kasih Mbak Imelda sudah memimpin teman-temannya untuk berdoa. Nah, sekian ya anak-anak pembelajaran hari ini. Jangan lupa soal evaluasinya tadi dikerjakan ya. Anak-anak tinggal ngeklik link quizzes yang nanti Ibu share di WA group. Tetap semangat belajar ya anak-anak, tetap jaga kesehatan. Ibu mohon maaf apabila selama kegiatan pembelajaran banyak kesalahan ya anak-anak. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak, sampai jumpa. Terima kasih, Bu. Terima kasih bersama.